Halo, pada video kali ini kita akan belajar tentang function dan void function. Mula-mula kita perhatikan dulu program berikut ini. Program ini kita disuruh masukkan panjang, masukkan lebar, kemudian kita hitung luasnya. Saya rasa ini Anda sudah nggak masalah ya. Sekarang saya tambahkan di sini, saya punya sebuah void function. Saya beri nama garis. Jadi di awal kita harus definisikan dulu di atas. Kalau nanti kita akan menggunakan sebuah void function. Ini bisa saya copy, saya letakkan di bawah. Ya, jadi saya letakkan di bawahnya main. Jadi nanti yang dijalankan adalah main. Ini adalah sebuah void function yang bisa kita panggil. Isinya cout. Saya pakai integer x, kemudian for, misalnya x sama dengan 1, x lebih kecil sama dengan 10, kemudian x plus, yang dilakukan adalah cout, dia nyetak ya, dia akan nyetak tanda sama dengan sebanyak 10 kali, kemudian diakhiri sama, jadi kalau udah nyetak 10 kali end line, jadi dia akan nyetak ini sebanyak 10 kali, kemudian end line. Nah, kemudian void function ini, garis ini bisa kita panggil di sini. Jadi ini saya panggil garis, kemudian saya panggil di sini, saya panggil di sini. Jadi nanti dia akan panggil garis, keluarkan tanda sama dengan 10 kali, masukkan panjang, masukkan lebar, garis lagi, luasnya dicetak, garis lagi. Jadi ini kalau saya jalankan, nih ya, jadi garis ini 10 kali, masukkan panjang, saya masukkan 2 misalnya, lebarnya 4, nah luas sama dengan 8, garis lagi. Ini saya tambahkan end line. Oke. Nah, ini kalau misalnya kurang panjang, kita bisa tambahkan di sini jadi 20. Saya coba. Ini masukkan panjang 7, masukkan lebar 4. Luas sama dengan ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa garis ini kita nggak usah tuliskan program ini sering-sering, cuman cukup 1 kali, nanti kita tinggal panggil. Ini adalah void function garis, jadi garis kita panggil. Nah, kalau udah dipanggil, nanti dia akan menjalankan ini. Jadi program utama ini yang dijalankan, jadi yang dijalankan kalau di running ini. Kemudian void function ini ya, void function ini akan dipanggil oleh perintah garis ya. Jadi garis ini, jadi kita punya void function namanya garis, ini akan kita panggil. Jadi kita panggil ini di sini, jadi garis, maka dia akan jalankan ini akan dijalankan. Kalau udah selesai dia kembali lagi cout, kemudian garis dipanggil lagi, jalankan. Kalau udah luas, cout, garis lagi, udah selesai kembali ke sini, return 0, selesai ya. Jadi kita kalau punya program yang berulang-ulang, kita bisa membuat sebuah void function, salah satunya. Nah, ini ada 2 macam void function. Yang pertama void function, belakangnya void, itu menandakan tanpa ada parameter. Ini kalau saya tambahkan integer x, yang bawah harus sama, menambahkan integer x. Nah, kemudian di sini nggak usah didefinisikan lagi karena udah ada di atas ini ya. Jadi x nya nanti kita panggil, waktu kita panggil ini saya isi 5 misalnya, atau 10, ini saya isi 15 ya, supaya membedakan aja nih ya. Jadi kalau saya panggil garis, nilai integer x nya, maka x nya diisi 10. Jadi x nya diisi 10, saya panggil garis dengan nilai x 10. Jadi nanti x nya 10 mulai 1 sampai x ya, jadi mulai 1 sampai x, jadi 1 sampai 10, ini 10 kali. Panggil yang kedua, dia manggilnya 15, maka 1 sampai 15, yang ketiga 20, 1 sampai 20 ya. Jadi kalau saya jalankan, sorry,
ini X sama-sama X nya, sorry ya, jadi ini saya pakai integer Y. Nah, Y ya, jadi nggak boleh sama variabel ini ya, jadi Y. Ini saya lihat. Nah, ini yang pertama garisnya 10, masukkan panjang 7, masukkan lebar 4, ini garisnya 15, ini garisnya 20. Jadi kita bisa panggil void function garis dengan mengirimkan variabel. Jadi ada dua macam. Yang pertama tadi seperti ini, mungkin saya tuliskan di sini. Ini void. Jadi nanti void function ada dua macam. Ada yang tanpa parameter, ini yang tanpa parameter, ada yang dengan parameter. Ya, jadi ada dua macam, ada yang tanpa parameter. Kalau tanpa parameter manggilnya gini, garis kurung buka kurung tutup, tanpa parameter. Tapi kalau dengan parameter ini, maka nilainya X adalah sekian. Itu ya untuk void function. Jadi void function itu biasanya ada juga yang menyebutkan sebagai prosedur. Jadi ada function, ada fungsi, ada prosedur. Nah, sekarang kita coba belajar yang prosedur. Saya misalnya buat integer ls ya, integer X, integer Y. Jadi nanti saya punya fungsi, sekarang fungsi namanya ls. Saya copy ini ya. Mula-mula gini, saya punya integer hasil itu sama dengan X kali Y. Kemudian ini ada return hasil. Jadi gini, nilai hasil itu saya hitung dengan X kali Y. Nah, sehingga nanti kalau di sini luas ya, itu sama dengan hasil nilai X nya P, nilai Y nya L. Jadi gini, waktu saya panggil hasil, manggilnya ls ya, namanya fungsinya adalah fungsi ls dengan nilai X saya kasih P, nilai Y saya kasih L. Misalnya P nya 3, Y nya 4, P nya 3, L nya 4. Jadi 4 sama 3, maka nanti X nya 4, Y nya 3. Nah, kemudian saya panggil ls dengan nilai 4 sama 3, maka X nya 4, Y nya 3. Hasil sama dengan 4 kali 3, hasilnya 12. 12 itu dikembalikan nilainya, return. Jadi hasilnya tadi dikembalikan. Jadi yang panggil adalah ini. Nah, karena dia yang panggil, maka nanti angka 12 akan dikembalikan ke sini. Jadi luasnya sekarang adalah 12. Jadi kalau kita cetak, luasnya sama dengan 12. Ya, jadi kalau kita coba jalankan, ini masukkan panjang 4, masukkan lebar 3, luas sama dengan 12. 12 ini didapatkan dari ls P, L. ls 4,3. Jadi nanti 4, 3, X yang 4, Y nya 3 dikalikan di sini 4 sama 3, hasilnya 12. 12 dikembalikan. Jadi secara garis besar ada dua macam, function sama void function, atau function sama prosedur. Bedanya adalah ini, integer di depan ini menunjukkan bahwa nilai yang dikembalikan nanti integer. Kalau kita butuhnya nanti bilangan pecahan, ganti aja float ya. Jadi kalau integer, kalau pecahan ganti aja float, bisa ya. Kalau void itu nggak ada, jadi tidak ada nilai yang dikembalikan. Jadi perbedaan utama antara fungsi dan prosedur adalah kalau fungsi ada nilai yang dikembalikan, kalau prosedur tidak ada. Jadi dia dipanggil, selesai, sudah. Nah, secara garis besar ada dua macam juga, void function atau prosedur. Ada yang tanpa parameter, ini ada yang dengan parameter. Untuk ini juga sama ya. Jadi misalnya gini,
saya punya fungsi tapi ini void. Ya, maksudnya apa? ls nanti dipanggil tanpa parameter. Jadi tanpa parameter. Saya kembalikan. Ini kemudian saya buang. Ya, jadi ls dipanggil tanpa parameter. Ini. Ya, jadi ls-nya dipanggil tanpa parameter. Kemudian ini saya ganti tanpa parameter juga. Ya, kemudian ini masukkan garis, saya masukkan ke situ sekalian aja. Ini saya punya panjang, saya punya lebar, saya punya hasil. Jadi panjang, lebar sama hasil. Jadi panjang, lebar, hasil. Kemudian di sini nggak perlu panjang, nggak perlu ini, cukup luas. Luas sampai dengan ls. Jadi ls tanpa parameter. Ya, jadi ls kurung buka kurung tutup tanpa ada parameter di dalamnya. Jadi saya panggil fungsi ls, kemudian di fungsi ls masukkan panjang, masukkan lebar. Hasilnya adalah panjang kali lebar. Kemudian nilai akhirnya dikembalikan ke sini. Jadi luas sekarang adalah hasilnya berapa. Ini kalau saya jalankan 4, 3, hasilnya 12. Jadi hasilnya sama. Nah, ini bisa juga seperti ini. Ini saya copy, saya masukkan ke sini. Langsung dicetak. Jadi saya nggak perlu ini. Saya nggak perlu lagi variabel luas. Jadi langsung luas sama dengan ls. Jadi nanti hasilnya langsung dicetak. Ini hasilnya sama. 4, 3, hasilnya 12. Ya, jadi saya ulangi lagi. Untuk fungsi itu ada nilai yang dikembalikan. Tipenya adalah integer. Kalau kita butuh pecahan, ganti saja ini dengan float. Kemudian kalau prosedur itu nggak ada nilai yang dikembalikan atau void ya. Jadi void tidak ada nilai yang dikembalikan. Kemudian untuk prosedur ada dua macam. Ada yang dengan parameter, manggilnya dengan parameter, atau tanpa parameter. Jadi void di belakangnya juga void. Kalau untuk fungsi juga sama. Ada yang dengan parameter atau tanpa parameter. Jadi kalau void tanpa parameter. Jadi kalau void itu nggak ada. Jadi kalau ini ada nilai yang dikembalikan, tipenya integer, ini nggak ada nilai yang dikembalikan. Kalau ini tidak ada parameternya, kalau ini ada parameternya. Jadi ada dua macam fungsi, dengan parameter atau tanpa parameter. Ada dua macam prosedur, dengan atau tanpa parameter. Ya, jadi penggunaannya biasanya program yang kita pakai berulang-ulang, buatlah sebuah fungsi. Kalau dia ada nilai yang dikembalikan, buatlah sebuah prosedur kalau nggak ada nilai yang dikembalikan. Jadi kalau void function atau prosedur nggak ada returnnya di belakang, sedangkan kalau fungsi ada return, jadi ada nilai yang dikembalikan. Untuk fungsi dan prosedur saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.